Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rayu Ika Darmayanti. Saya mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan sedikit informasi dari artikel yang saya baca, yaitu terkait dengan hipnoterapi pada pasien-pasien dengan IBS atau Irritable Bowel Syndrome, atau yang di dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai sindrom iritasi usus. Apa itu sindrom iritasi usus atau IBS atau Irritable Bowel Syndrome? Ya, sindrom iritasi usus adalah penyakit fungsional yang kronis yang umum terjadi. Ini ditandai dengan sakit perut, kemudian ada diare ataupun ada sembelit. Gejala lain yang dialami oleh pasien seringkali seperti nyeri punggung, kemudian distensi perut, frekuensi dan urgensi tinja, kemudian dia buang air besarnya tidak tuntas, kemudian pasien juga akan merasa letih dan lesu serta mual. Pada pasien-pasien dengan IBS ini kondisi fungsionalnya itu menghasilkan gejala yang tidak dapat diterangkan atau dijelaskan secara medis, atau yang kita kenal dengan istilah medical unexplained symptom atau MOS, karena memang tidak ada penyebab yang secara pasti bisa kita perkirakan, baik penyebab secara anatomis maupun penyebab secara fisiologis. Penyakit IBS ini sendiri mencapai sekitar 15-20% dari populasi umum. Kemudian dia juga mempengaruhi sebagian besar di usia 20-30 tahun dengan rasio 2 kali lebih besar pada perempuan daripada pada laki-laki. Beberapa pasien IBS akan mengalami gejala yang parah, dia sampai akan menurunkan kualitas hidup serta kesejahteraan psikologisnya. Untuk itu perlu adanya suatu penanganan yang baik untuk pasien-pasien IBS ini. Pilihan pengobatan yang utama pada pasien-pasien IBS adalah pemberian obat atau terapi farmakologis, di mana terapi ini didasarkan pada gejala individu. Jadi misalnya pasien itu mengeluh diare, maka dia akan dikasih obat diare. Jika pasiennya mengeluh sembelit, akan dikasih obat sembelit. Mengeluh nyeri, kemudian akan dikasih obat anti nyeri. Hanya saja tidak tersedia pilihan pengobatan yang secara komprehensif mampu untuk mengatasi semua gejala pada pasien-pasien IBS. Kemudian terkait dengan hal tersebut, maka dikembangkan terapi komplementer ataupun terapi yang dia basisnya adalah perawatan psikologis untuk pasien-pasien IBS ini. Diantaranya seperti terapi perilaku kognitif, kemudian psikoterapi psikodinamik singkat, kemudian teknik relaksasi, manajemen stres, dan yang terakhir adalah hipnoterapi yang diarahkan pada usus atau yang kita kenal dengan gut directed hypnotherapy. Gut directed hypnotherapy ini merupakan salah satu terapi perawatan pada pasien IBS yang telah terbukti menjadi pengobatan yang efektif untuk IBS dan telah diuji di banyak penelitian dengan uji RCT. Pada penelitian sebelumnya itu menunjukkan kemanjuran jangka panjang pada pasien-pasien IBS, tetapi tidak hanya menunjukkan kemanjuran jangka panjang, tetapi juga dapat menunjukkan peningkatan gejala non-kolik, yaitu seperti kecemasan, dia akan menurun, kemudian kualitas hidupnya akan meningkat, kemudian juga penggunaan layanan kesehatan ini menurun, jadi pasiennya tidak bolak-balik ke fasilitas kesehatan. Kemudian terkait cara pemberiannya, hipnoterapi yang diarahkan pada usus atau gut directed hipnoterapi ini, yang pertama adalah dengan kita melakukan atau memberikan induksi hipnosis. Induksi hipnosis ini melibatkan serangkaian instruksi dan saran yang dapat memandu pasien untuk relaksasi yang pada akhirnya mencapai keadaan kesadaran yang dimana mereka bisa lebih disarankan ataupun lebih mampu memproses pikiran dan perasaan menjadi hasil yang lebih positif.
Induksi hipnosis ini dilakukan dengan mengajak pasien untuk mengatur pernafasannya, nafasnya lebih dalam dan lebih lambat, dan mengajak pasien melakukan relaksasi progresif, yaitu dengan menyarankan pasien dia berfokus pada area tubuh dari kepala hingga kaki, kemudian membayangkan otot-ototnya santai, kemudian yang memungkinkan mereka untuk menjadi lebih santai lagi. Kemudian kita menggunakan citra menenangkan dan saran untuk relaksasi dan merasakan kesejahteraan atau well-being. Kemudian ketika pasien sudah menunjukkan fenomena hipnotis yang ditandai dengan meningkatnya refleks menelan, kemudian kelopak matanya bergetar, kemudian kepala atau anggota badannya santai dan berguling ke salah satu sisi, misalnya seperti ini. Nah, ini berarti di benar atau pendalaman itu bisa kita gunakan sebagai untuk meningkatkan tingkat hipnosis. Kemudian di dalam gut directed hipnoterapi itu juga kita menggunakan cat imagery, kemudian metafora, kemudian memperkuat ego, kemudian memaafkan diri sendiri dan orang lain, kemudian mengurangi dan melepaskan masalah, kemudian kita memberikan saran baik langsung maupun tidak langsung untuk pengendalian usus dan pemberdayaan emosionalnya. Metode ini juga kita memberikan masukan kepada pasien saat pasien dalam posisi hipnosis itu dengan cara pasien menempatkan tangannya di perut, kemudian mereka akan merasakan kehangatan dan kenyamanan. Kemudian pasien ini kita minta untuk membayangkan usus itu sebagai sebuah sungai yang kita akan melakukan penyesuaian alirannya. Jika pasien tersebut mengalami sembelit, maka kita akan tingkatkan alirannya. Kemudian jika pasien itu mengalami diare, kita akan turunkan alirannya. Kemudian jika pasien itu mengalami kram perut ataupun diare juga, ini akan kita sesuaikan alirannya tanpa turbulensi. Kemudian kita lakukan ini terus menerus sampai benar-benar pasien tersebut bisa melakukan. Kemudian terkait dengan terapi yang kita berikan di dalamnya tadi, ini tergantung seberapa besar gejala yang dialami pasien, jadi masing-masing pasien itu berbeda. Kemudian yang terakhir fase bangun, jadi kita membangunkan pasien dari fase hipnosis itu dengan membalikkan pendalaman atau di benar kita balikkan dengan memberikan saran tentang kewaspadaan dan kesejahteraan, kemudian mengingatkan teknik dan terus bekerja secara sadar yang merupakan elemen penting bagi pasien. Kemudian setelah itu gut directed hipnoterapi setelah selesai, dan dari hasil penelitian klinis yang telah dilakukan ini menunjukkan bahwasanya terjadi peningkatan gejala dan kualitas hidup pada lebih dari 80% pasien dengan IBS. Kemudian di salah satu penelitian juga menyebutkan bahwasanya gut directed hipnoterapi yang dipimpin oleh seorang perawat ini dalam suatu lingkungan komunitas juga menunjukkan bukti yang sebanding untuk pengendalian gejala, peningkatan kualitas hidup, mengurangi ketergantungan pada obat, dan meningkatkan langkah-langkah kesehatan pada umumnya. Kemudian terkait dengan frekuensi hipnoterapi gut directed hipnoterapi ini ada beragam referensi terkait dengan frekuensi pemberiannya. Satu referensi itu menyatakan bisa 6 kali sesi atau 12 sesi. Hanya saja menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasan et al. Tahun 2021, bahwasanya 6 sesi hipnoterapi lebih efektif daripada 12 sesi, karena di dalamnya itu kalau yang 12 sesi itu terkait dengan tingkat putus perawatan di pertengahan itu lebih besar daripada yang 6 sesi. Kemudian terkait dengan semua indikator yang diukur itu hasilnya lebih baik yang 6 sesi. Saya rasa untuk terkait terapi hipnoterapi ini untuk di Indonesia sendiri bisa kita terapkan, hanya saja harus didukung dulu sebelumnya adalah adanya penelitian dengan sampel yang besar, kemudian juga harus dilakukan suatu penelatihan, dan juga harus dibuat sebuah standar prosedur operasional.
Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kelebihannya dan kekurangannya mohon dimaafkan. Dan saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.